Ya, selamat berjumpa kembali bersama saya Alamsyah dari Sipol Elektronik. Kali ini komputer 8 bit dengan PCB yang terpotong-potong setiap unitnya. Akan saya lanjutkan dengan pembahasan memori. Jadi ini modul memorinya sudah jadi ya. Ini MAR, Memory Address Register, dan ini RAM-nya. Untuk RAM saya ganti, jadi aslinya kan dia pakai 74LS189 karena tidak ada di pasaran, dan saya ingin mengupgrade-nya dengan memori kapasitas 8 KB. Jadi ini pakai 62C256. Tapi kali ini saya modif lagi dengan 28C64 ya. 28C64. Bisa juga dengan 6264 kalau RAM. Ini saya jenis EEPROM karena untuk percobaan biar tidak diprogram berulang-ulang. Kalau programnya nanti sudah jadi baru saya ganti ke RAM ya. Jadi RAM nanti bisa diprogram dari sini. Ini dengan deep switch. Ini addressnya, dan sebelah sini datanya dengan menekan switch yang ini kalau ditekan dia jadi program. Ini juga. Ini harus ditekan dua-duanya. Kemudian switch untuk kliknya nanti saya pasang untuk clocknya. Jadi setiap kali mau diisi dia harus diklik gitu. Sementara saya konekkan ke bus dulu si address MAR-nya ini dengan otomatis dari program counter ya. Sekarang saya ingin membuktikan dulu, misalnya ini dengan manual. Kita masuk ke mode program. Ini membaca isi program ya, jadi hanya membaca isi program, bukan memprogramnya. Kalau saya tekan satu kali di sini, nah ini statusnya program. Nah, kalau ini ditekan lagi, baru si datanya dimasukkan ke alamat yang ada di sini. Untuk posisi saat ini kan, ini posisinya hanya membaca data yang ada di memori sini. Ini alamatnya 0000 deep switch ini, dan lampunya juga mati semua kan, alamat 000. Kalau saya alamat ke 1, nah ini kan 1. Nah ini datanya kan berubah. Kalau tadi di alamat 0, datanya 0001111110, yaitu 1E. Heksadesimalnya 1E untuk alamat yang 00. Nanti saya kasih di deskripsi data yang ada apa aja, dan untuk contoh program berikutnya. Kemudian saya coba di alamat 1. Nah, kan berubah di alamat 1 00101111, yaitu 2F. 2F ya. Di alamat 1, dan di alamat 2 ini. Alamat 2 11110 semua. Ini alamat E0. Kemudian alamat 3 F0 ya. Alamat 3 F0, dan alamat 4 nah ini alamat 4 itu 1. Alamat 4 1. Ini sebetulnya hanya sampai 3 ya. Jadi alamat 0 1 2 3. 4 kesananya itu belum diisi kecuali pada alamat 14 dan 15. Kalau kita alamat 14, karena jadi nanti programnya menambahkan
di alamat yang jadi programnya menambahkan nanti alamat 14 dan 15. Jadi kalau tadi hanya membaca saja, ada 3 instruksi ya. Jadi ada load A berapa, nanti ditambah, kemudian out. Jadi hanya sampai alamat 3, kemudian alamat 14. Nah, ini alamat 14. Nah, ini alamat 14-nya 101 ya, 5. Alamat 14 5 dan alamat 15-nya. Nah, alamat 15-nya 3. Jadi nanti 5 tambah 3. Jadi nanti di program pertama nanti bilangannya 5 ditambah 3. 5-nya dari alamat 14 memori, dan ini bukan 3 ya, 5 dan 4. Tadi kan saya ulang lagi. Nah, di alamat 14-nya 5 101. Jadi nanti 5 tambah yang sama dengan yang di alamat 15. Nah, ini 4. Jadi nanti 5 tambah 4 sama dengan 9 nanti hasilnya. Jadi harusnya 9 ya di displaynya. Jadi ini untuk memori sudah selesai ya. Jadi untuk memprogram ininya nanti ditekan lagi datanya, dan ini alamatnya, ini data. Terus diklik setiap addressnya. Tapi ini saya pakai EEPROM. Jadi untuk sementara ini belum bisa memprogram ya, kecuali ininya diganti dengan memori RAM, random access memory static dengan 6264 bisa. Kalau ini saya pakai 28C64 karena pertama kali biar programnya nggak hilang, jadi saya pakai itu dulu. Jadi kalau kita buka lagi, nah berarti dia kalau ininya hijau berarti ini membaca dari alamat bus di sini. Nanti saya kurang tinggi sebentar. Jadi ini kalau saya jalankan clocknya, nah ini kan ini alamat di sini kan ikut dari sini, ikut dari bus. Bahasa sendiri ikut dari program counter di sini. Jadi clock ke program counter ngitung. Ini sementara 0 sampai 15 ya. Saya blok yang 4 bit atasnya karena saya mau mencoba dulu yang alamat sampai 0, dari 0 sampai 15. Jadi itu 16 alamat dulu sementara, karena ini kontrol logiknya juga belum saya rakit tuntas ya, baru 90%. Jadi di sini alamatnya, nah, jadi alamat memorinya dari bus langsung. Ini nanti dicabut lagi, ini hanya untuk menunjukkan bahwa memorinya sudah oke. Jadi ini address melalui kabel bus ini kita konekkan ke memori dan ke MAR. Ini kan karena bus sama aja ya, bisa dikonek langsung juga. Pokoknya ini bus data. Jadi alamatnya ke MAR, kemudian MAR dengan lewat kabel ini. Kabel ini 8 bit data menuju ke ini alamat ya. Jadi dari bus ini di sini ada logic pakai IC register, memory address register, kemudian dilewatkan ke sini
ke IC memori dan datanya keluar di sini. Jadi ini alamatnya, ini datanya. Ini data yang ada di IC memori. Ini kan 1, 2, 3, 4 sampai 15 heksa ya. Jadi 0 sampai 15. Sementara itu dulu yang 4 bit di atasnya belum saya isi. Belum saya aktifkan maksudnya. Ini nanti ini kabel kuning ini kabel kontrolnya. Kabel kontrol. Kemudian nah ini kontrolnya belum selesai ya, ini perkabelannya masih berantakan. Nanti juga kita bahas tentang kontrol logiknya. Nanti pada video selanjutnya saya bahas kontrol logik. Jadi sementara memori dan MAR dulu kerjanya sudah. Ada kabel yang copot. Ini juga kan kabelnya saya groundkan ke sini, nyoba. Nanti saya ganti dengan kabel yang kuning. Jadi ini hanya membuktikan bahwa MAR dan RAM sudah oke. Datanya juga sudah bisa di sini. Ini input dan output ya yang ada di sini. Jadi dia bisa lewat ke sini ke MAR, kemudian outputnya juga bisa dikirim ke sini dari memori. Ini kan ada kontrol saling bergantian seperti itu. Nah ini kemarin ada kesalahan di PCB, desain PCB nya, jadi saya buat ulang memorinya. Ini PCB yang sebelumnya tuh, ini yang sebelumnya salah, ini kurang satu IC, yang sekarang sudah oke. Ya itu dulu dari saya. Untuk video selanjutnya akan saya bahas kontrol logik, bagaimana itu kontrol logik untuk mengontrol semua unit-unit yang ada di sini dan terintegrasi dengan kompak ya. Jadi ini kan unit satu-satu sudah oke, tinggal sekarang kontrol logiknya bagaimana mengendalikan semua unit yang ada di sini sehingga terpadu. Ya itu dulu dari saya, terima kasih.